Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. Wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Aqamal hujjata ala ibadihi bayanan wa tablighan. Faqala ta'ala. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح العرب خطابا وأبلغهم نطقا وإعرابا أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. فيا أحبب الله وأحبب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini dikumpulkan kembali olehnya dalam rangka menuntut ilmu dan juga mencari ridhonya. Maka sudah sepatutnya bagi kita gerakan lisan kita untuk mensyukuri nikmat tersebut seraya mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kita gunakan nikmat sehat dan juga nikmat iman ini untuk terus selalu dekat dengannya dengan cara bertafaqquh fid din, yaitu mempelajari ilmu agama. Dan di antara ilmu agama yang penting dan sangat-sangat penting untuk dipelajari adalah bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Nah, selawat tak lupa teriring salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok luar biasa yang patut kita ikuti dan harapannya semoga dengannya kita bisa berjumpa dan berkumpul dan diperkenankan masuk ke dalam telaga haudnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, pagi hari ini kita lanjutkan kembali membuka pelajaran kita dalam kitab yang sama, kitab yang selalu kita kaji di setiap hari Senin pagi ba'da subuh. Nah, yaitu kitab yang berjudul Kaifa Tutskinu An-Nahwa. Bagaimana cara mutkin, ya, di dalam ilmu nahwu. Kitab ini ditulis, ya, oleh Syekh Ahmad Iskandar, salah seorang lughawiyun, ahli bahasa dari Mesir. Beliau menyederhanakan pembahasan ilmu nahwu, ya, berdasarkan tabel-tabel pengelompokannya, dan juga tak jarang beliau berikan tasjir, suatu bagan yang bisa memudahkan kita nantinya. Nah, baik, kita masih di pembahasan kedua, ya. Kita masih di pembahasan kedua, yaitu pembahasan tentang al-asma al-khamsah maupun lafal-lafal al-asma al-khamsah. Nah, i'rabnya. Sekarang kita masuk kepada i'rab dari dzu, ya, di mana dzu merupakan salah satu lafal dari lafal-lafal al-asma al-khamsah. Nah, dzu di sini dia bermakna sahib, ya. Antakuna bimakna sahib. Antakuna dia harus bermakna sahib. Apa arti dari sahib? Sahib itu artinya adalah pemilik, ya. Ma'ruf, kita pun juga menggunakan istilah ini ketika menyatakan si pemilik rumah, kita katakan sahibul bait kalau ada pengajian, begitu kan? Sahibul baitnya mana ini? Begitu. Baik. Kenapa demikian? Kenapa dia dimaknai dengan sahib? Ya. Nah, di sini likai tu'raba bil huruf. Ya, agar supaya tu'raba dia di i'rab bil hurufi dengan huruf.
Betul. Dia di i'rabnya dengan apa? Dengan huruf. Ketika rofa dengan waw, ketika nasab dengan alif, ketika jer dengan ya. Itulah i'rabnya al-asmaul khamsah. Pada dasarnya demikian. Wa mudhafatan, ya. Dan dia diidofahkan, ya. Dan dia diidofahkan. Naam. Ilasmin zahirin, kepada isim yang zahir. Dalla ala makna, yang menunjukkan atas makna. Yang menunjukkan atas makna. Nah, ya. Jadi ini suatu kekhususan yang hanya pada dzu saja. Tidak pada lafal-lafal al-asmal khamsah yang lain. Jadi dzu khusus idofahnya kepada isim zohir. Tidak kepada isim domir. Contohnya di situ salam tu ala dzimalin. Aku memberikan salam kepada sahibul mal, yaitu pemilik harta. Nah, maka bagaimana cara mengi'rab ya zi di sini? Baik, kenapa zi? Nah, di sini kan pakai ya karena dia terletak setelah ala. Ala adalah huruf jer. Berarti zi majrur, ya. Zi majrur nih i'rabnya, ya. Nah, ismun majrurun bi ala. Dia isim yang dijarkan dengan ala. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah alia. Ya, tanda jarnya ya. Kenapa? Li'annahu minal asma al khamsah. Karena dia termasuk isim-isim yang lima atau panca isim. Wa huwa mudhaf tentunya. Dhi di situ menjadi mudhaf. Dan malin isim zahir setelahnya menjadi mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi al kasratu. Dalam kurung ismun zahirun. Boleh demikian. Baik. Penulis datangkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi syahid, liyunfik dzu sa'ah. Ini ayat yang seringkali mencontohkan tentang zu tentunya, ya, di kitab-kitab syarah jurumiyah. Apapun itu syarahnya, pasti contohnya selalu ini ayat Al-Qur'annya, yaitu surah At-Talaq ayat 7. Liyunfik dzu sa'ah min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allahu. Zu dalam keadaan rofa di sini datang, ya. Tentu di sini dia menjadi apa? Fa'il. Fa'il untuk siapa? Fa'il untuk yunfik tuh. Ya, yunfik itu kan fi'il. Kok sukun? Iya, karena ada huruf lam, lamul amr tuh, ya, lamul amr. Ya kan, dia kan menjazmkan. Nah, zu di situ bagaimana i'rabnya? Nah, itu i'rabnya nih. Fa'ilun marfu'un, fa'il yang dirofa. Wa alamatu rafihi, dan tanda rofanya al-wawu. Li'annahu minal asma'al khamsah. Dan sa'atin adalah mudhafun ilaihi majrur, mudhaf ilaih yang dijarkan. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya al-kasrah, kasrah. Li'annahu ismun zahirun, karena dia adalah isim zahir, makanya tanda jarnya di kasrah. Nulahidhu fima sabaqa, kita memperhatikan pada hal yang telah lewat, annathu, bahwasanya dzu di sini apa? Bimakna sahib. Ya, bermakna apa? Bermakna sahib. Fa in faqadat syartan min hadhihi syurut. Kalau satu syarat saja hilang dari syarat-syarat tadi, uribat bil harakat. Ya, uribat bil harakat. Maka dia di-i'rab dengan apa? Dengan harakat. Begitu, ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini penulis tidak memberikan contoh, ya. Nah, baik. Berarti itu sebuah hal yang jarang tentunya. Zu datang tidak dalam makna sahib. Ya kan, kita tahu maknanya di sini apa tuh? Dua kan? Ya, dia harus bermakna apa? Sahib, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, idofah ke isim dhahir yang menunjukkan atas makna. Kalau hilang salah satu di antara dua syarat ini, i'rabnya dengan harokat, kata penulis. Tapi contohnya seperti apa? Ada yang tahu?
Baik, kita lanjut. Nanti di pertengahan jalan kita dapati dan langsung kita sharing nanti di pertemuan tersebut atau di grup boleh. I'rab ad-dhamairi al-muttasilah bil asma al-khamsah. Nah, i'rabnya i'rab domir nih, domir yang bersambung al-muttasilah bersambung ya dengan apa? Al-asma al-khamsah. Tu'rab. Dia di i'rabnya sebagai apa? Nah, ini i'rabnya nih. Ini domir-domir yang bersambung dengan al-asma al-khamsah nih. Berarti kan lafal-lafal selain zu. Baik, lafal-lafal selain zu. Domir muttasil mabni, ya kan? Di i'rab dia sebagai apa? Domirun muttasilun mabniun. Ini nasab ya karena peletakan kalimat di sini ya. Domirun muttasilan mabniyan fi mahalli jarrin mudhaf ilai. Nah, ini seluruh domir yang nyambung sama al-asmal khamsah lafalnya selain zu ya. Karena itu semua pasti jadi mudhaf ilaih ya berarti fi mahalli jar kan mabni dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana abuhuma ya. Abu di situ menjadi apa babu? Abu. Ismu kana isimnya kana rofa ya kan? Nah, tanda rofanya dengan wawu. Kenapa demikian? Karena mufrad syarat pertama kan? Kemudian diidofahkan kepada domir. Berarti rofaknya dengan wawu, kalau nasab nanti dengan alif, kalau jar dengan ya, ya. No, li'annahu minal asmal khamsah. Gitu ya. Huma di situ domirun muttasilun mabniun ala dhammi. Ya kan? Huma. Ya. Hu-nya itu yang dhammah ya. Jadi jangan katakan ala sukun karena diakhiri alif tidak. Nah, fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Ada yang tahu nggak mim itu huruf apa? Kan domirnya huma tuh. Nah, yang di i'rab hanya huruf hu saja tuh. Ya, ha yang mabni di atas dhammah. Mimnya bagaimana cara mengirabnya? Ayo yang sudah belajar jurumiyah nih. Yang sudah belajar qatrun nada, syarah, ta'jilun nada. Nah, apa i'rabnya? Ayo dijawab. Mim itu huruf apa? Harfu mad? Betul? Ya. Alifnya di situ alamatu tasniyah, alamatus tasniyah, ya. Tanda dua. Baik. Barakallahu fiik. Suara saya masih terdengar? Masih Ustaz. Masih. Kita masuk mulakhas, ringkasan. Mulakhasu i'rabil asma'il khamsati, yaitu ringkasan i'rab dari lafal al-asma'il khamsah. Nah, kita tahu ada 5 hal yang mesti kita ketahui. Ya, ini termasuk dari syarat-syaratnya. Ya. Idza kanat mufradatan idza kanat mufradatan mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallimi. Ya. Jika lafal al-asmaul khamsah ini mufrad bentuknya dan didofahkan ya kepada domir selain ya mutakallim, maka jelas di sini sebagaimana hukum asalnya al-asmaul khamsah. Turfa'u bil wawi dia, rafa dengan waw, tunsabu bil alif dan dinasab dengan alif, tujaru bil ya. Ya, jar dengan ya. Kemudian ketika dia nanti bentuknya jamak nih maksudnya jamak taksir. Oke, akhun jadi ikhwah, abun jadi aba, ya kan? Nah, maupun yang lainnya. Maka dia i'rabat i'rab jam'i taksir. Dia di i'rab layaknya i'rab jamak taksir. Bagaimana jamak taksir ketika rofa ya dengan domah, harokat berarti kan? Bagaimana jamak taksir ketika jer ya dengan kasroh. Bagaimana jamak taksir ketika nasab ya dengan fathah. Semuanya nampak tuh zahirah. Begitu ya.
Nah, kemudian yang keempat, idza kanat mudhafatan ila ya'il mutakallim nih teman-teman. Ya. Kalau dia diidofahkan kepada yang mutakallim, baik lafal al-asmal khamsahnya yang jamak maupun yang mufrad, ya, maupun yang musanna. Kita tahu kan ada juga bentuk musanna kan? Ada, ya. Bentuk musannanya akhun apa? Akhwani. Bentuk musannanya abun apa? Abawani. Begitu. Maka dia dirofa dengan domah muqaddah, domah muqaddarah, ya. Ya. Nah, contoh, Ja'a ikhwati, telah datang para saudara-saudaraku. Ikhwati, bagaimana cara mengirapnya tuh ikhwati? Siapa yang bisa? Tuh rofa itu datang sebagai fa'il. Ya, karena terletak setelah ja'a. Ja'a fi'il, fi'lun madin mabniun alal fathi. Ayo, siapa yang bisa mengirap kalimat? Nih saya kasih kalimat di bawah. Ini si besar. Ja'a ikhwati. Baik, silahkan nih. Siapa yang bisa i'rab ikhwati? Suara saya masih terdengar masuk? Hal sami'atum sauti? Masih saya. Tes, halo? Tes, suara. Masih Ustaz, masih. Baik, nah. Saya Silakan, Ustaz. siapa yang bisa Nah, coba mengirab? Ustaz. Saya Ustaz. Mas Muka, Mas Muka. Tanjung Ustaz, Tanjung Pongoli Ustaz. Taib. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Ja'a fi'lun madin mabniun al fathi la mahalla lahu fil i'rab. Ikhwati, ikhwati fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min dhuhuriya istighallu Ishtighalu. mahalli istighallu mahalli bi harakatil munasabah. Sahih. Ya. Barakallahu fiik. Ikhwati. Nah, itu nanti jangan bi fi'li ya, langsung saja bi ja'a. Nah, dia rofa dengan adanya ja'a gitu ya. Nah, Ustaz. Baik. Naam, barakallahu fikum. Sahih itu i'rabnya. Baik, kita masuk kembali. Yang ke 5 nih. Idza kanat mufradatan, kalau lafal al-asmaul khamsah itu mufrad dan dia tidak diidofahkan atau datang dalam bentuk tasgir fu'ailun, ya, aw ala sighati tasgir fu'ailun. Maka di sini tu'rabu bil harakati az-zahirati ya. Nah, maka rofaknya itu dengan domah yang nampak. Akhun gitu kan, jaa akhun. Ya sudah, jaa akhun akhun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adamatu zahiratu ala akhirih, selesai ya kan. Tunsabu bil fathati az-zahirah ya kan, raaitu akhon. Ya, raaitu akhon. Akhon maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih, selesai. Tujaru bil kasrah az-zahirah, marartu bi akhin. Gitu bisa, marartu bi akhin. Ya, akhin ismun majrun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Selesai. Baik. Alamatu i'rabil isim. Nah, ini tandanya ya. Jenis isim. Jenis isim. Mufrad, ya. Tahu jamak taksir. Maka dia rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Contohnya taliban, talab, ya. Kok tolabin sih? Talibin. Baik. Talibin ini salah. Alamnya harusnya kasrah ya. Nah. Talibin, tullabun ini kan jamak taksirnya begitu. Baik.
Jama muannas salim, ya. Harokatnya apa? Domah, kasroh, kasroh. Jama muannas salim bisa fathah nggak? Nggak bisa. Begitu. Jama muannas salim nggak bisa fathah. Sekalipun datang dalam bentuk fathah terjadi dalam syair. Ini pun juga jarang di syair ada ya. Nah, intinya saya hanya diberitahukan oleh dosen kami ketika mengajar demikian. Bisa fathah datang dalam syair. Ketika saya tanya, syairnya, contoh syairnya mana? Gitu. Ya, beliau pun sulit menunjukkan, tapi intinya ada. Karena kemungkinan besar itu terjadi. Daruratu syi'riyah alasannya. Begitu. Talibatun. Nah, ya. Nah, itu. Dan talibatin. Al-mutsanna, ya udah pasti dengan huruf ya kan? Nah, ya. Alif ketika rofa, ya ketika nasab dan jer. Tolibani, tolibaini. Kalau untuk yang muannasnya ya tolibatani dan tolibataini gitu. Jama al-mudzakkar as-salim ya kan? Jama muzakkar salim ya dengan huruf juga. Rafa dengan waw, na'am. Nasab dan jernya dengan ya. Muallimuna muallimina begitu. Al-asmal khamsah. Nah, ini i'rab al-khamsah nih teman-teman semua. Ini untuk membedakan ini. Ada lafal-lafal al-asmal khamsah masuk kepada apa? I'rabnya jamak taksir, i'rabnya musanna, i'rabnya isim mufrad biasa gitu ya. Kalau aslinya al asmaul khamsah i'rabnya apa? Rafa dengan waw, nasab dengan alif dan jer dengan iya. Contohnya abuka, hamaka, akhika. Masya Allah. Ya. Baik, ini mulakhas lagi. Ya, mulakhasu al asma'i al khamsati bentuknya tasjir, bagan. Ya, tu'rabu bil huruf. Coba saya minta satu orang dibaca dong ini. Nah, nanti kalau saya yang baca terus tuh. Nah, biar antum kebagian faham nih. Maksudnya yang udah faham semakin faham lagi. Jadi kalau kita baca dengan suara yang keras, lantang, telinga kita mendengar, dibantu juga dengan tangan kita menulis, mencatat faedah-faedah, insya Allah itu semakin apa? Semakin menguatkan pemahaman kita. Apalagi kalau teman-teman yang sudah memiliki keluarga, teman dekat, kerabat yang dia mau belajar kepada antum, antum ajarkan itu masya Allah, ya. Karena target prioritas dakwah, prioritas pengajaran itu diberikan kepada siapa? Keluarga. Jangan sampai ada beberapa oknum ya, asatidzah. Nah, dia mengajarkan tahsin Al-Quran kepada orang lain, tapi anaknya baca Al-Fatihahnya masih belum bisa. Dia ajarkan bahasa Arab kepada orang lain, tapi keluarga sendiri tidak diajarkan bahasa Arab. Nah, ini penting sekali. Baik, teman-teman, silahkan dibaca. Siapa yang mau nih? Anak sudah Ustaz. Taib. Nah, saya kira Ustaz Tanjung lagi. Nah, silakan. Ustaz Johnny Rahmad. Fadal. Apa Ustaz, anak kepala judulnya kurang nampak Ustaz. Oh, antum belum ada kitab. Belum, qadarullah belum Ustaz. Nah, ya, semoga Allah mudahkan untuk memilikinya. Masih banyak yang jual. Ustaz. Fadal, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Mulakhasul asma'il khamsati hiya abun, akhun, hamun, fu, dhu bima'na sahibin. Al-awwal tu'rabul bil hurufi idza kanat mufradatan wa mudafatan ila ismin aw dhamirin ma'ada ya al-mutakallimi. Al-awwal turfa'u bil wawi. Afwan, ke pencet. Hamzat.
Dah, silakan. Ustaz. Al-awwal turfa'u bil wawi. Raja'a abuka. الثاني تنصب بالألف مثاله رأيت حماك. الثالث تجر بالياء مثاله سلمت على أبي محمد. Di Arab kah Ustaz? Bagaimana Ustaz? Enggak usah, Baik, langsung aja baca. Ini nah, Ustaz. penulisan dengan model berbeda aja. Kalau sebelumnya sudah ditulis dengan tabel, kalau ini dengan bagan ke bawah gitu kan, beserta contohnya. Nah, Ustaz. الثاني تعرب إعراب المثنى إذا لم تكن مفردة ودلت على اثنين. الأول ترفع بالألف مثاله شكرني أبواك. الثاني تنصب بالياء رأيت أخويك. الثالث تجر بالياء سلمت على حمويك. سلمت على حمويك. الثالث تعرب بالحركة الظاهرة إذا كانت جمع التكسير أو غير مضافة أو على صيغة التصغير. Jam'at taksirin ya. نعم زين. إذا كانت جمع تكسير أو غير مضافة مضافة Hah? أو غير Mudafatin. مضافة أو غير مضافة أو على صيغة التصدير. الأول ترفع بالضمة مثاله جاء الإخوة. الثاني تنصب بالفتحة مثاله شكرت الآباء. الثالث تجر بالكسرة مثاله سلمت على آبائهم. الرابع تعرب بالحركات المقدرة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم. الأول ترفع بالضمة المقدرة مثاله رجع أبي. الثاني تنصب بالفتحة المقدرة مثاله شكرت أبي. شكرت أبي. الثالث تجر بالكسرة المقدرة مثاله سلمت على أبي. Nah, barakallahu fiik. Kita masuk ke ringkasan syarat dari fu dan zu secara khusus ya kan, syurutun khassatun bi fu zu. Baik. Yang pertama fu yushtaratu an takuna khaliyah min harfil mim. Ya. Syarat fu ini haruslah kosong dari huruf mim. Mimnya itu digantikan dengan waw ya kan? Baik. Likai itu i'rab ya, agar supaya dia di-i'rab dengan huruf i'rab al-asmal khamsah. I'rab al-asmal khamsah ini sebagaimana yang telah kami jawab tatkala ada pertanyaan yang datang di grup ya. Gitu. Contohnya apa? Nataqafuka bil haqqi, mulutmu telah berbicara kebenaran. Itu ya. Amma idza ja'at, adapun jika dia datang dengan huruf mim, ya maka i'rabnya dengan harokat. Baik. Contoh di situ rattib famaka bidzikrillah. Ya. Rutinkanlah mulutmu itu dengan apa? Berzikir kepada Allah. Dan zu antakuna bimakna sahib. Dia harus bermakna sahib. Sahib artinya apa? Pemilik. Likai tu'raba bil huruf, agar supaya di'rab dengan huruf, wa mudhafa ila ismin zahirin, dan diidofahkan kepada isim zahir. Nah, ini kedua syarat yang harus dipenuhi dengan zu. Ya. Salam tu ala dhi ilmin. Nah, aku memberikan salam kepada ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu. Barakallahu fiik. Nah, kita masuk sekarang yang pertama. Saya akan panggil satu persatu untuk mengi'rab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yusuf ayat 63, "Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minna al-kailu fa arsil ma'ana akhana naktal." Ada dua yang digaris tuh, abi sama akhana. Nah, silakan Abu Ibrahim Abdul Muhsin.
i'rab dua kata tersebut. Baik, yang sudah menyalakan video saja nih. Ya Aba Abdillah Nur Hasan Al-Faqih, tafadhal di i'rab. Abihim. Suara saya masuk? Ayo. Masuk Ustaz. Nah, silakan di i'rab abihim. Masuk, masuk Ustaz. Nah, Siapa Ustaz? ya baik Muhammad Tafroni, nam, tafadhal Pak. Ila abihim. Ila harfun jar. Abihimnya saja langsung. Santai Ustaz. Abihim. Abi, Ismu asmaul khamsah. enggak. Majrurun. Langsung sebut apa? Ismun majrurun biila. Ismun Nah, Ustaz. Ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan ala qasri wa huwa Enggak mudhaf. usah, enggak usah. Kan Gitu, dia Ustaz. terpenuhi syarat-syarat al asmaul khamsah. Enggak usah dikatakan niyabatan alal kasrah, enggak usah. Oh, nah, Ustaz. Nah, ulangi Ustaz ya. Mohon izin Ustaz. Nah, Ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-ya'u wa huwa mudhaf. Him dhamirul muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun alal ilaihi. kasri. Haknya itu. Mimnya alamatul jam'i. Oh, ya Ustaz. Him dhamirun muttasilun mabniun ala al-kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih wal mim alamatul jam'i. Akhana. Akhana fa arsil akhana eh Ya betul tuh ada arsil kan. ya ismun mangsubun. Nah, tidak usah dikatakan isim mansubun. Langsung kedudukan saja. Maf'ulun Maf'ulun bi bihi maf'ulun bi mansubun. mansubun wa alamatu nasbihi al-fat alamatu nasbihi Eh, al alifu. al-alifu. Nah, wa alamatu nasbihi al-alifu wa Li'annahu huwa li'annahu minal asmaul khamsah minal minal asmail khamsati sahih. wa Wa huwa huwa mudhaf mudhaf. Nah, wal walna dhamirun muttasilun mabniun al fathi fi mahalli is jar fi mahalli ala jarrin sukun. Itu nyambung satu kesatuan. Alifnya sukun. Enggak dipisah. Alifnya apa tuh? Bukan alif tasniyah. Enggak ya. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Barakallahu fikum. Yang kedua, akhahu dan akhuka, Bapak Tuban. Bapak Randy. Tafadhal. Nah, Ustaz. Akhahu maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi alifun li'annahu minal asmail khamsah wa huwa mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Akhuka khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu wa huwa mudhaf wa kaf dhamirun muttasilun mabniun al fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sahih. Begitu Ustaz. Barakallahu fikum. Maafin, Yang Rahman. ketiga, silakan
Muhammad Ilham Rizaldi. Di saja tuh. Nah, Ustaz. Dan arsh. Dan arsh. Zil arsi. Zi ismun majrurun wa alamatu jarrihi alya Al-ya'u. al-ya'u li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Al-arsi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Baik, barakallahu fikum. Yang keempat sekarang. Abawaihi. Abawaihi di situ sebagai apa? Maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu muthanna wa huwa mudhaf. Hi dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-kasri fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Berikutnya aba'ana. Di sini dia sebagai apa? Wajadna tuh. Ada wajadna. Berarti Maf'ulun bih. maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ya. Kami telah mendapati kan atasnya aba'ana. Bapak-bapak. Nah, kami. Ya. Maf'ulun bihi mansubun Maf'ulun bih. wa alamatu nasbihi Al-fathah ya. dhahirah. Al-fathah. Li'anahu jam'a ya. Li'anahu Taksir. jam'u taksirin. Li'annahu jam'u taksirin. Na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Abaihim ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu jam'u taksirin. Hum di situ dhamir muttasilun mabniun ala al-kasri. Abaihim hi-nya di situ ya. Naam. Alal kasri fi mahalli jarin mudhaf ilaih dan mimnya adalah alamatu jam'i dzukur atau alamatul jam'i. Yang ketujuh. Ya. Bapak Muhammad Tabrani silakan. Abakum. Ikhwatu sudah. Nomor 7 sudah. Nomor 7 afwan nih. Ikhwatu. Ikhwatu fa'ilun Baik. marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatun zahiratun ala akhirih Ya, li'annahu li'annahu jam'u taksirin. innahu dalam taksir. Baik. Yang kedelapan. Abakum. Di situ abakum menjadi isim inna mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu li'annahu minal asma al-khamsah. Kum dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jar mudhaf ilaih. Wal mim lagi-lagi dia adalah alamatu jam'i dzukur atau alamatul jam'i. Nah. Di sini ada abi. Abi di situ sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Dari ya'dzana. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddarah. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada ya mutakallim abi. Li'annahu mudhafun ila ya'il mutakallimi. Karena dia mudhaf atau yang disandarkan kepada ya mutakallim. Ya kan? Nah, marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu alama qabla ya'il mutakallimi mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Nah. Sedangkan ya mutakallim di situ dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Yang 9 za. Coba di sini. Yang mau siapa yang mau? Ayo, sebelum ditutup. Sudah 45. Silahkan Bapak Randy. 9 dan 10. Za. Maf'ulun bih. Mansubun wa alamatu nasbihi alifun. Wa huwa mudhaf. Al-qurba mudhaf. Al-qurba mudhafun ilaih. Nah. Nomor 10. Nomor 10.
Apa itu Ustaz? Kok tiba-tiba dia kok masuk Ustaz? Ataf ya? Ya, ataf. Ismun ma'tufun mansubun. Ismun ma'tufun. Ismun ma'tufun mansubun wa alamatun nasbihi alifun li'annahu minal asma'il khamsah wa nuni ismun majrurun mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma innana na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.